Baru-baru ini viral perseteruan antara pesulap merah dan Gus Samsudin, di mana pesulap merah ini berhasil membongkar trik-trik dalam umumnya ini para dukun-dukun. Nah, hari ini kita mau nanya nih tanggapan masyarakat, bagaimana sih tanggapan mereka di antara perseteruan ini. Yuk kita cari tahu, let's find out. Sekarang kan lagi rame nih antara pesulap merah versus Gus Samsudin. Nah, kalau mbaknya sendiri di kubu mana nih? Dukung pesulap merah atau Gus Samsudin? Kalau aku sih di pesulap merah ya. Soalnya kalau dilihat beliau itu ustadz berkedok pesulap sebenarnya. Gitu. Berarti ustadz modern gitu ya? Iya benar, menyesuaikan dengan zaman ya. Iya. Gitu. Lalu di kubu yang mana nih? Lu setuju sama si pesulap merah ngebongkar-bongkar itu, atau lu setuju sama Gus Samsudin yang katanya lu ngapain ngebongkar Samsudin. Samsudin. Iya. Kenapa? Ya karena sih benar apa kata dia, kalau misalnya aib itu nggak harus dibongkar. Oh, aib itu nggak mesti dibongkar. Harus diprivasin itu kan, kalau misalnya dibongkar kan ngejatuhin harga diri. Ngejatuhin harga diri. Iya. Jadi setuju sama Samsudin gitu. Lu setuju sama Gus Samsudin Iya, karena karena itu nggak boleh dibongkar. Nah, karena aib nggak boleh dibongkar. Mau itu aib jelek mau bagus tetap nggak boleh dibongkar. Pesulap merah sih. Dia pesulap merah. Kenapa tuh? Karena dia tuh kayak lebih jujur orangnya, dan Lebih jujur gitu. dia tuh kan lebih ke membongkar tentang hal-hal gaib gitu. Iya. Supaya pasien-pasien ini masyarakat nggak terkelabui ya gitu. Iya. Saya sih di kubu pesulap merah ya, karena tertarik banget buat kayak membongkar rahasia-rahasia yang selama ini jadi jadi kepercayaan di orang di pelosok lah. Nah iya, kepercayaan yang selama ini timbul jadi dibongkar kayak kebohongan kayak gitu sih. Waduh, sungguh luar biasa. Sudah pastinya aku dukung pesulap merah dong bang. Gini ya, karena kalau kita lihat justru beliau ini sungguh sangat luar biasa. Kalau kita lihat secara historisnya juga gitu, beliau kan lumayan banyak gitu berteman dengan ustadz-ustadz yang memang fokusnya mereka itu di bagian perkara-perkara gaib gitu. Nah, otomatis sudah pasti kredibilitas beliau juga mumpuni gitu. Nah, yang menjadi sesuatu yang memang sangat aku pribadi banggain gitu untuk beliau. Beliau ini bisa menghilangkan praktik-praktik yang memang sebutan kita itu syubhat gitu. Iya kan? Kan sesuatu yang syubhat itu lebih ke arah keburukan gitu. Baiknya kita hindari gitu kan. Apalagi kalau mereka menggunakan sesuatu yang memang gak sesuai kan dengan logika orang kebanyakan gitu. Nah itu kan otomatis ya pastinya gak ada sesuatu yang baik di situ gitu. Jadi kalau beliau melakukan hal ini, otomatis ini bagi aku pribadi itu cukup sangat sungguh luar biasa gitu. Biar masyarakat kita ini bisa mindsetnya itu bisa berubah gitu, agar sesuatu yang memang sebenarnya itu harus diperbarui lagi, biar kita itu bisa pahami kan bahwa segala sesuatu yang memang masih bersifat syubhat dan sebagainya itu baiknya dihindari, agar kemudian peradaban pemikiran kita ini, masyarakat Indonesia ini bisa lebih maju lagi. Terbuka lagi. Iya, terbuka lagi gitu. Nah, di satu sisi ini pesulap merah menunjukkan itu dengan cara beliau sesuai dengan kapasitas beliau gitu. Nah, berarti sungguh sangat luar biasa beliau ini. Biasanya sih kalau orang-orang yang percaya dukun itu di kampung-kampung ya. Nah iya, pribadi sih kalau di daerah aku ya masih banyak praktik-praktik kayak gitu. Dan memang gini, satu lagi bang, yang cukup membuat ini menjadi kepercayaan masyarakat itu karena sebenarnya kata pesulap merah juga itu tergantung dari ada sempat pernah nonton salah satu kontennya itu tentang ilmu sugesti lah, belief gitu, percaya. Nah semakin kita percaya, contoh ya, jin itu ketika kita semakin percaya kepada jin itu otomatis kekuatan mereka itu semakin kuat gitu. Nah itu yang kemudian dibangun di situ. Akhirnya kemudian dibuat masyarakat kita itu semakin terpedaya dengan gitu. Betul. Gampang percaya. Iya, gampang percaya gitu. Nah pesulap merah membuat itu agar kita terhindar dari hal-hal yang memang bersifatnya arahnya itu gak ada kebaikan lah di dalamnya gitu. Sekalipun itu untuk medis. Iya gitu. betul. Gus Samsudin aja lah. Kenapa di kubu Gus Samsudin? Karena kayak Gus Samsudin lebih kayak beneran daripada pesulap merah. Lebih kayak beneran gitu. Iya. Oke. Setuju nggak sama pesulap merah kalau dia itu ngebongkar trik-trik para dukun yang ngelabuin pasien-pasiennya kayak gitu? Ya setuju, malah mending bongkar aja gitu. Mending bongkar aja. Iya, biar semua orang juga ngelihat langsung. Semua orang ngeliat langsung dan Iya. nggak banyak orang yang tertipu gitu ya. Iya. Dari informasi-informasi yang sudah saya tangkap, saya lebih pro ke pesulap merah. Karena menurut saya dia memiliki tujuan yang jelas itu. Dia ingin mengungkapkan kebohongan-kebohongan dari modus-modus dari dukun-dukun yang ada di Indonesia. Jadi dia membuat statement seperti itu dan juga tidak merendahkan dukun itu sendiri. Jadi dia juga ingin dukun-dukun itu
bisa membuktikan kalau misalkan kesaktian mereka itu beneran ada. Tetapi yang saya lihat sendiri dari Gus Samsudin atau dukun-dukun yang lain itu belum mampu untuk belum mampu untuk membuktikan kebenaran kesaktian mereka seperti itu. Jadi kalau dari saya pribadi saya lebih memilih pesulap merah. Bahkan dukun juga bilang sepi job ya. Iya, betul. Ya, Kalau betul. misalkan orang pintar kenapa merasa sepi job Betul, ya? iya. Padahal orang datang ke dukun kan untuk mencari rezeki, untuk mencari pesugihan mungkin ya. Tapi mereka sendiri juga jadi sepi gitu. Yang di tubuh merah? Pesulap merah. Iya, pesulap Kenapa merah. tuh? Ya karena percaya aja gitu dari berita-beritanya. Percaya kalau pesulap merah itu ngebongkar itu dan Gus Samsudin ini emang benar-benar cuman trik aja gitu. Iya. Cuman trik aja. Iya. Ada dua perspektif ya, tapi mungkin saya lebih cenderung ke pesulap merah karena mungkin bagi saya ya, terutama saya meyakini hal-hal yang memang bisa ditarik dengan akal pikiran gitu, bisa kita pahami secara logika, dan itu yang membuat saya memang setuju dengan apa yang dilakukan oleh pesulap merah ini, dan dia memang kayak mengubah pandangan masyarakat terhadap cara berpikir kita dan kebudayaan yang memang sudah secara dahulu kala memang sudah diadakan lah ibaratnya, tetapi di saat seperti ini memang tidak relevan lagi, dan pesulap merah ini membawa perubahan itu. Memang ya mungkin terlihat seperti radikal ya bagi kalangan kalangan para yang terdahulu yang masih mungkin mohon maaf primitif gitu dengan relevansi zaman-zaman sekarang ini, atau ya ibaratnya orang-orang yang masih percaya hal-hal seperti itu gitu. Jadi ya saya jujur lebih memihak ke pesulap merah ya, karena bisa membongkar fakta-fakta dari yang dan mencerdaskan masyarakat lah terhadap kebudayaan yang memang tidak bisa kita pikirkan secara akal dan logika, dan ini bisa membantu kita untuk mengubah pandangan kita menjadi lebih rasional gitu aja sih. Nah, kalau Mbak sendiri percaya nggak kalau Gus Samsudin itu emang beneran punya kekuatan batin atau cuman trik aja? Ya, dari gerak-geriknya sih kayaknya bukan dukun beneran, kayaknya cuma trik doang ya. Yang udah kerja sama juga sama kru sama staffnya. Jadi kalau aku sih dari pribadi nggak percaya. Mungkin cuman konten doang kali ya? Ya konten doang, cuma cari ketenaran mungkin. Kayak gitu sih. Kalau masalah ilmu kurang percaya saya, Bang. Kurang percaya. Di dunia ini nggak ada yang pakai ilmu, Bang. Semua ini murni semua. Kalau misalkan dia misalnya punya ilmu, dibacok kalau tetap keluar darah gitu. Jadi nggak pakai ilmu-ilmuan atau gimana. Semua orang itu normal, Bang, biasa. Mungkin nggak ini, mungkin bantu jin aja kali. Iya, dibantu jin. Jadi kalau misalnya dia punya pegangan atau gimana, kalau misalnya dibacok masih berdarah ya nggak harus punya pegangan. Mana normal, polos. Kalau kamu sendiri percaya nggak sih kalau Gus Samsudin itu punya ilmu itu? Ilmu yang ilmu sihir atau ilmu gaib, ilmu batin gitu? Percaya sih. Percaya gitu. Iya. Kalau saya sendiri sih lihat beberapa cuplikannya kayak sebenarnya nggak yakin sih. Karena balik lagi kan itu kayak ilmu di luar nalar gitu dan tidak bisa dibuktikan secara langsung ya. Jadi saya sendiri kalau benar-benar belum merasakan secara langsung atau melihat bukti nyata konkretnya, jadi saya nggak percaya sih. Kalau bicara masalah kekuatan batin ini, memang aku pribadi sih tidak bisa langsung menjustifikasi, karena kan kita gak langsung terlibat secara langsung dengan beliau gitu kan. Sekalipun memang di ranah-ranah media gitu beliau tunjukkan sesuatu hal yang memang istilahnya itu membuat kita tertawa aja gitu. Soalnya ada sesuatu yang memang gak membuat masyarakat justru semakin tidak percaya, karena dengan gaya beliau yang memang kurang meyakinkan juga, dan kemudian sudah dibuktikan oleh pesulap merah gitu. Nah, kalau bicara kekuatan batin gak tahu juga, Bang, karena ini kan ya urusan beliau juga kan. Contoh ya, Bang, kalau kekuatan batin jangan sampai beliau gunakan kekuatan jin ya gak tahu juga. Soalnya kan kita gak ada di dunia jin ini, jadi mau tebaknya gimana gitu kan. Beda alam ya. Iya. Enggak. Kenapa enggak? Karena kayak nggak mungkin semua ada orang yang punya kayak batin-batin gitu. Nggak mungkin orang punya ilmu batin gitu ya? Iya, nggak mungkin. Enggak. Nggak percaya. Kenapa percaya? Ya nggak percaya aja gitu, kayak saya sering nonton sih tapi kayak berpikiran ini pasti bohongan gitu. Oh gitu, pasti bohongan ya? Iya. Mungkin sama kayak trik-trik sulap gitu mungkin. Iya. Baik lagi ya ke yang tadi, kalau dari saya sendiri
saya mempercayai bahwa Gus Samsudin itu hanya melakukan trik-trik sulap saja. Karena yang saya lihat juga di platform-platform seperti TikTok atau Instagram atau Facebook itu sudah diperlihatkan alat-alat yang digunakan Gus Samsudin dan diperjualbelikan di berbagai media sosial ya, dan ada orang juga yang sudah membuktikan bahwa itu hanya sebuah trik gitu. Jadi kalau dari saya sendiri sudah menangkapnya bahwa Gus Samsudin itu hanya trik sulap aja. Atau buat konten gitu ya. Betul, iya. Percaya kalau pameran itu ngebongkar itu, dan Gus Samsudin ini emang benar-benar cuman trik aja gitu. Iya. Cuman trik aja. Iya. Jujur saya nggak bisa ngejawab ini dengan pasti banget ya Mas ya. Soalnya kayak kalau dari saya pribadi mungkin nggak pernah melihat dari berbagai perspektif kayak gimana. Mungkin ketemu langsung juga nggak bisa mengklarifikasi secara langsung lah ibaratnya. Jadi nggak bisa membuktikan dengan keakuratan. Jadinya mungkin mau percaya dan nggak percaya pun ya tetap bingung juga mau ngejelasinnya kemana gitu arahnya. Netral lah ya. Juga sih. Karena kalau misalkan udah ada data yang pastinya dan saya melihat langsung, saya baru bisa mengklarifikasi oh ini fakta atau enggak gitu. Itu aja sih dari saya. Ya, itu tadi hasil wawancara kami dengan beberapa masyarakat di wilayah sekitar Jakarta nih. Kalau kalian sendiri bagaimana nih melihat perseteruan pesulap merah dengan Gus Samsudin? Tulis di kolom komentar ya. Akhir kata, saya Rizky Nurhuda, pamit dulu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.